Bayangkan sebuah ruangan penuh dengan diplomat internasional yang sombong. Lalu tiba-tiba seseorang masuk dan disambut dengan suara mengembik layaknya kambing. Ini bukan awal dari sebuah lelucon, melainkan penghinaan nyata yang ditujukan kepada seorang pria kecil berjenggot putih dari Indonesia. Namanya Haji Agus Salim. Dan alih-alih marah, dia membalasnya dengan kecerdasan yang membuat seluruh ruangan terdiam. Mengapa seorang pahlawan nasional yang diakui dunia justru sering diejek di negerinya sendiri? Apa rahasia di balik ketenangannya yang luar biasa saat menghadapi penghinaan? Hari ini, kita akan mengungkap tabir kehidupan sang Grand Old Man. Persiapkan diri Anda untuk menyelami kisah hidup yang penuh intrik, kecerdasan, dan kesederhanaan yang melampaui logika. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana sejarah bukan hanya deretan angka, tapi kisah hidup yang berdenyut. Kali ini, kita akan membedah profil Haji Agus Salim, sosok diplomat yang tidak hanya berjuang dengan senjata, tapi dengan kata-kata dalam 9 bahasa. Anda akan melihat bagaimana seorang jenius bisa hidup di rumah kontrakan yang bocor saat hujan, namun tetap disegani oleh raja-raja Arab dan petinggi Belanda. Kita akan menelusuri jejaknya dari Tanah Minang hingga ke panggung diplomasi dunia. Pastikan Anda menonton hingga akhir karena ada rahasia tentang metode pendidikannya yang sangat kontroversial di zamannya. Mari kita mulai perjalanan ini ke masa lalu Indonesia yang gemilang. Kisah ini bermula di Koto Gadang, Sumatera Barat, pada 8 Oktober 1884. Terlahir dengan nama Mashhudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Seolah nama itu sudah meramalkan takdirnya yang besar. Ayahnya adalah seorang jaksa kepala yang memiliki kedudukan terhormat di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Sejak kecil, kecerdasan Mashhudul sudah terlihat melampaui teman-teman sebayanya, membuatnya mendapatkan akses pendidikan terbaik yang hanya bisa diimpikan anak pribumi saat itu. Dia bukan sekadar murid pintar, dia adalah fenomena intelektual di zamannya. Namun, apa yang membuat anak seorang pejabat ini nantinya memilih jalan hidup yang jauh dari kemewahan? Salim kemudian menempuh pendidikan di HBS, sekolah menengah bergengsi milik Belanda, di mana dia lulus sebagai lulusan terbaik di seluruh Hindia Belanda. Kabar tentang kecemerlangannya sampai ke telinga para pejabat tinggi kolonial di Batavia. Namun ironisnya, meskipun menjadi yang terbaik, pintu pendidikan tinggi di Belanda tidak terbuka lebar baginya karena statusnya sebagai pribumi. Dia sempat mengajukan beasiswa kedokteran, namun ditolak dengan alasan yang sangat diskriminatif. Kejadian ini menjadi salah satu luka awal yang membentuk pandangan kritisnya terhadap penjajahan. Bayangkan perasaan seorang jenius yang tahu dia lebih pintar dari penjajahnya, namun tetap dibatasi oleh warna kulit. Ada sebuah plot twist sejarah yang jarang diketahui. Kartini pernah mencoba membantu Agus Salim. Raden Ajeng Kartini, yang sangat mengagumi kecerdasan Salim, sempat menawarkan agar beasiswanya dialihkan saja kepada pemuda jenius dari Koto Gadang itu. Kartini menulis surat kepada sahabatnya di Belanda, memohon agar Salim diberi kesempatan untuk belajar. Namun Salim menolak tawaran itu, karena dia merasa pemberian beasiswa berdasarkan usul orang lain adalah sebuah penghinaan terhadap harga dirinya. Dia ingin diakui karena kemampuannya sendiri, bukan karena belas kasihan atau koneksi. Keputusan ini menunjukkan betapa kuatnya karakter yang sedang tumbuh dalam dirinya. Tanpa gelar dokter dari Belanda, Salim justru berangkat ke Jeddah, Arab Saudi, pada tahun 1906. Di sana, dia bekerja di konsulat Belanda sebagai penerjemah dan pengurus urusan haji. 5 tahun di Jeddah bukan hanya tentang pekerjaan administratif, melainkan sebuah perjalanan spiritual dan intelektual. Dia belajar agama Islam langsung dari sumbernya dan bertemu dengan tokoh-tokoh pembaharu Islam. Pengalaman ini mengubah pandangannya secara drastis, dari seorang pemuda yang sangat barat menjadi seorang intelektual muslim yang kokoh. Disinilah ia mulai mengasah kemampuan diplomatiknya di lingkungan internasional yang sangat kompleks. Setelah kembali dari Jeddah, Salim tidak langsung terjun ke politik. Dia sempat mengalami krisis identitas yang mendalam. Dia melihat bangsanya sedang tertidur lelap dalam cengkraman penjajah, sementara dia memiliki semua alat untuk melawannya. Dia mulai menulis di berbagai surat kabar, menggunakan pena sebagai pedang untuk mengkritik kebijakan Belanda yang tidak adil. Tulisannya tajam, logis, dan sangat sulit untuk dipatahkan secara hukum oleh pemerintah kolonial.
Inilah saat di mana nama Agus Salim mulai menjadi ancaman nyata bagi kenyamanan para pejabat Belanda di Batavia. Dia bukan lagi sekadar mantan pegawai konsulat, tapi seorang agitator intelektual. Pintu masuk utamanya ke dunia politik adalah melalui Sarekat Islam, organisasi massa terbesar di Hindia Belanda saat itu. Dia bergabung dengan HOS Cokro Aminoto dan segera menjadi otak di balik strategi organisasi tersebut. Salim membawa disiplin dan logika modern ke dalam gerakan Islam yang saat itu masih sangat tradisional. Perannya sangat krusial dalam menata organisasi agar lebih profesional dalam menghadapi tekanan politik Belanda. Namun, kehadirannya di Sarekat Islam juga memicu konflik internal yang sangat panas, terutama dengan faksi kiri yang dipimpin oleh tokoh-tokoh muda yang radikal. Konflik yang paling melegenda adalah perseteruannya dengan Semaun dan faksi komunis di dalam Sarekat Islam. Salim adalah orang yang dengan gigih mempertahankan ideologi Islam melawan infiltrasi komunisme. Perdebatan antara Salim dan Semaun di Kongres-Kongres SI seringkali berlangsung berjam-jam, di mana Salim menggunakan kecerdasan dialektikanya untuk membungkam argumen lawan. Inilah momen di mana disiplin partai diterapkan, memaksa anggota untuk memilih antara Islam atau komunisme. Salim berhasil memenangkan pertarungan ideologi ini, namun dengan harga yang mahal. Organisasi tersebut akhirnya terpecah menjadi SI Putih dan SI Merah. Di luar panggung politik yang panas, kehidupan pribadi Agus Salim adalah sebuah misteri bagi banyak orang. Meskipun dia adalah tokoh besar, dia hidup dalam kemiskinan yang disengaja. Dia sering berpindah-pindah rumah sewa yang sempit di gang-gang gelap Jakarta. Pernah suatu ketika, seorang temannya berkunjung dan terkejut menemukan Salim tinggal di rumah yang lantainya hanya tanah dan atapnya bocor. Ketika ditanya mengapa dia hidup seperti itu, Salim hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dia lebih suka bebas dalam kemiskinan daripada terikat dalam kekayaan. Inilah bentuk perlawanan pribadinya terhadap materialisme penjajah. Salah satu hal yang paling kontroversial tentang Salim adalah caranya mendidik anak-anaknya. Dia tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal milik Belanda. Dia memilih untuk melakukan homeschooling jauh sebelum istilah itu populer. Di rumahnya yang sederhana, Salim mengajar anak-anaknya sendiri, mencakup bahasa asing, sejarah, hingga logika. Hasilnya luar biasa. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan mandiri, tanpa pernah menyentuh ijazah sekolah kolonial. Baginya, sekolah Belanda hanya akan mencetak mentalitas budak, dan dia tidak ingin anak-anaknya menjadi bagian dari sistem itu. Kecerdasan linguistik Salim adalah sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Dia menguasai setidaknya 9 bahasa: Indonesia, Belanda, Inggris, Jerman, Prancis, Arab, Turki, Jepang, dan Latin. Keahlian ini bukan hanya untuk pamer, tapi merupakan senjata utamanya dalam diplomasi. Dalam banyak pertemuan internasional, dia seringkali mengoreksi tata bahasa para diplomat Eropa yang menggunakan bahasa ibu mereka sendiri. Kemampuan ini membuatnya dihormati sekaligus ditakuti oleh lawan-lawan politiknya. Dia membuktikan bahwa seorang pribumi bisa jauh lebih beradab dan terpelajar daripada mereka yang mengaku membawa peradaban ke tanah airnya. Puncak karir diplomatiknya terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahun 1947, dia memimpin misi diplomatik pertama Indonesia ke negara-negara Arab. Ini adalah misi hidup atau mati untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan secara de jure. Tanpa uang yang cukup, Salim dan timnya harus menempuh perjalanan berbahaya. Namun dengan karisma dan kefasihan bahasa Arabnya, dia berhasil meluluhkan hati para pemimpin Timur Tengah. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, sebuah kemenangan besar yang mematahkan klaim Belanda bahwa Indonesia hanyalah negara boneka buatan Jepang. Di Mesir, ada sebuah anekdot terkenal di mana para diplomat Belanda mencoba menyabotase pertemuannya dengan Raja Farouk. Mereka mengatakan kepada pihak Mesir bahwa Salim hanyalah seorang pemberontak tanpa status. Namun, ketika Salim berbicara dalam bahasa Arab yang sangat fasih dan puitis, Raja Farouk begitu terkesan sehingga dia mengabaikan protes Belanda. Salim menggunakan argumen persaudaraan Islam dan hak kemerdekaan bangsa-bangsa untuk memenangkan dukungan internasional. Keberhasilan ini adalah salah satu tonggak sejarah paling krusial bagi eksistensi Republik Indonesia di mata dunia. Julukan The Grand Old Man diberikan bukan tanpa alasan. Ini adalah penghormatan atas kebijakan, pengalaman, dan integritasnya yang tak tergoyahkan. Meskipun dia sudah tua, semangatnya tidak pernah luntur. Di setiap kabinet awal Republik,
Nama Agus Salim hampir selalu muncul sebagai Menteri Luar Negeri. Dia adalah mentor bagi banyak diplomat muda Indonesia, termasuk Sumitro Joyo Hadikusumo dan lainnya. Salim mengajarkan bahwa diplomasi bukan tentang protokol mewah, melainkan tentang kecerdasan, karakter, dan ketegasan dalam membela kepentingan bangsa. Kesederhanaannya seringkali sampai pada tahap yang mengejutkan bagi standar seorang menteri. Ada cerita bahwa saat ia bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, ia sering memperbaiki sendiri sepatunya yang jebol. Ia juga sering terlihat mencuci pakaiannya sendiri saat sedang bertugas di luar negeri. Baginya, jabatan adalah pengabdian, bukan jalan untuk memperkaya diri. Integritas inilah yang membuatnya begitu disegani. Ia tidak memiliki celah untuk disuap atau ditekan oleh kepentingan apapun. Sebuah teladan yang sangat kontras jika kita bandingkan dengan realitas politik modern saat ini. Satu lagi insiden legendaris adalah saat upacara penobatan Ratu Elizabeth II di London. Salim hadir sebagai perwakilan Indonesia dan melihat Pangeran Philip sedang dikerumuni tamu-tamu terhormat. Salim dengan santai menyalakan rokok kretek khas Indonesianya yang aromanya sangat tajam. Ketika Pangeran Philip mendekat dan merasa terganggu dengan bau rokok tersebut, Salim berkata dengan cerdik, "Ini adalah aroma cengkeh yang telah membawa bangsa Anda datang ke negara saya ratusan tahun lalu." Jawaban ini seketika mencairkan suasana dan menunjukkan betapa Salim tidak pernah merasa rendah diri di depan bangsawan Eropa manapun. Selama masa agresi militer Belanda, Salim tidak luput dari penangkapan. Bersama Bung Karno dan Bung Hatta, ia diasingkan ke berbagai tempat terpencil seperti Parapat dan Bangka. Meskipun dalam tawanan, Salim tetap menjadi sosok yang paling tenang. Dia menghabiskan waktu dengan membaca, berdiskusi, dan terus mengasah pemikirannya. Bahkan para penjaganya dari pihak Belanda seringkali merasa sungkan dan justru menghormatinya karena kewibawaannya. Di tempat pengasingan inilah, strategi-strategi untuk diplomasi internasional selanjutnya dirancang dengan matang bersama para pemimpin lainnya. Salim juga dikenal sebagai seorang pemikir agama yang moderat dan progresif. Dia tidak menyukai fanatisme buta dan selalu mendorong penggunaan akal sehat dalam beragama. Baginya, Islam adalah agama yang dinamis dan harus mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Tulisannya tentang tafsir agama seringkali dianggap melampaui zamannya, mengajak umat untuk keluar dari kungkungan tradisi yang menghambat kemajuan. Inilah yang ia sebut sebagai jihad intelektual. Dia percaya bahwa bangsa yang besar harus memiliki fondasi spiritual yang kuat namun tetap rasional. Tahun 1953, Salim mendapat undangan terhormat untuk menjadi dosen tamu di Universitas Cornell, Amerika Serikat. Bayangkan, seorang pria yang tidak pernah mengenyam pendidikan universitas formal justru diminta mengajar di salah satu universitas terbaik dunia. Selama di sana, ia memberikan kuliah tentang Islam dan sejarah Indonesia yang memukau para akademisi barat. Dia membuktikan bahwa kecerdasan otodidak yang didasari karakter kuat jauh lebih berharga daripada gelar akademis yang kosong. Di Amerika, ia kembali menjadi duta budaya yang luar biasa bagi republik yang masih muda ini. Salah satu sisi yang jarang dibahas adalah toleransi beragamanya yang sangat tinggi. Meskipun ia seorang Muslim taat, Salim memiliki hubungan yang sangat baik dengan tokoh-tokoh dari berbagai agama. Ia percaya bahwa perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan kemanusiaan yang universal. Dia sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh Kristen dan Katolik dalam perumusan dasar negara, selalu mencari titik temu daripada perbedaan. Baginya, Indonesia adalah rumah besar bagi semua, dan ia adalah salah satu arsitek utama yang memastikan rumah itu memiliki pondasi yang inklusif melalui pemikirannya di BPUPKI. Mundur sedikit ke detik-detik proklamasi 1945, peran Salim di balik layar sangatlah vital. Sebagai anggota Panitia 9, ia ikut merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Kalimat-kalimat yang kita baca hari ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, banyak yang lahir dari perdebatan sengit dan pilihan kata yang teliti darinya. Ia memastikan bahwa setiap kata memiliki makna hukum yang kuat namun tetap memiliki ruh perjuangan. Tanpa kecermatan bahasanya, dasar negara kita mungkin tidak akan sekuat dan seindah sekarang. Namun, meskipun memiliki peran sentral, Salim tidak pernah menuntut posisi tinggi setelah Indonesia merdeka sepenuhnya. Ia tetap memilih jalur pengabdian yang tenang.
Ia tidak tergiur dengan kekuasaan atau jabatan yang bisa memberinya kemewahan. Seringkali ia justru mengundurkan diri dari jabatan menteri ketika ia merasa tugasnya sudah selesai atau ketika ada ketidakcocokan prinsipil. Baginya, integritas jauh lebih penting daripada kursi kekuasaan. Sikap ini membuatnya menjadi anomali dalam sejarah politik kita, seorang politisi yang benar-benar selesai dengan dirinya sendiri. Memasuki usia senja, kesehatan Salim mulai menurun. Namun ketajaman pikirannya tidak pernah pudar. Ia menghabiskan hari-harinya dengan tetap menulis dan memberikan nasihat kepada generasi muda yang tak henti-hentinya mengunjungi rumahnya yang sederhana. Ia tetap menjadi rujukan utama bagi siapapun yang ingin memahami arah bangsa ini. Meskipun fisiknya melemah, suaranya tetap tegas saat berbicara tentang keadilan dan kebenaran. Ia tetap menjadi simbol moral bagi bangsa Indonesia yang saat itu mulai dilanda berbagai pergolakan internal. Haji Agus Salim wafat pada tanggal 4 November 1954 di Jakarta. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan penghormatan penuh. Namun, warisan terbesarnya bukanlah batu nisan yang megah, melainkan teladan hidupnya yang luar biasa. Ia meninggalkan dunia ini dengan hampir tidak memiliki harta benda material. Namun ia meninggalkan kekayaan intelektual dan moral yang tak ternilai harganya bagi bangsa Indonesia. Dunia kehilangan salah satu diplomat terbaiknya, dan Indonesia kehilangan bapak yang bijaksana. Warisan Agus Salim terus hidup dalam sejarah diplomasi kita. Prinsip diplomasi bambu yang lentur namun kuat yang ia terapkan menjadi dasar bagi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Banyak diplomat kita saat ini yang masih mempelajari teknik negosiasinya yang berbasis pada argumen yang kuat dan kepercayaan diri yang tinggi. Ia mengajarkan bahwa bangsa yang baru merdeka tidak boleh merasa rendah diri di hadapan bangsa besar. Keberaniannya untuk berdiri tegak di panggung dunia tetap menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya di kancah internasional. Namun, sebuah pertanyaan besar muncul. Mengapa sosok sekaliber H. Agus Salim seolah tenggelam dibandingkan tokoh proklamator lainnya dalam narasi populer kita? Mengapa kesederhanaannya yang radikal justru jarang dijadikan standar bagi pejabat publik hari ini? Ada sebuah misteri dalam cara kita menghargai pahlawan. Kita sering memuja kemenangan mereka, tapi melupakan cara hidup mereka. Apakah karena standar integritas Salim terlalu tinggi untuk kita ikuti? Ataukah karena kita lebih suka pahlawan yang tampil dengan kemegahan daripada mereka yang memilih hidup di gang sempit? Refleksi dari kehidupan Agus Salim adalah tentang pilihan. Ia punya setiap kesempatan untuk menjadi kaya raya, punya setiap modal untuk hidup mewah dengan berpihak pada Belanda. Namun ia memilih jalan yang paling sulit, jalan perjuangan yang berliku dan penuh kekurangan materi. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kehormatan sejati tidak datang dari jabatan atau harta, tapi dari seberapa konsisten kita memegang prinsip kebenaran. Di tengah dunia yang semakin materialistis, kisah hidup Agus Salim adalah oase yang menyegarkan sekaligus menampar nurani kita. Sebagai penutup, Haji Agus Salim adalah bukti nyata bahwa kecerdasan tanpa integritas adalah kesia-siaan. Namun kecerdasan yang dibalut kesederhanaan adalah keabadian. Beliau adalah diplomat yang menaklukkan dunia dengan kata-kata, pejuang yang melawan penjajah dengan logika, dan ayah yang mendidik anak-anaknya dengan cinta dan kemandirian. Namanya mungkin tidak selalu diteriakan paling keras, tapi jejaknya tertanam sangat dalam pada fondasi Republik ini. Mari kita terus mengenang dan menghidupkan semangat Grand Old Man dalam setiap langkah kita sebagai anak bangsa. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan sejarah ini. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah Haji Agus Salim, bagikan video ini agar lebih banyak orang mengenal sisi luar biasa dari pahlawan kita. Jangan lupa klik like jika Anda menyukai konten sejarah seperti ini dan subscribe untuk mendapatkan update seru tentang misteri dan kisah nyata lainnya. Tuliskan di kolom komentar, apa satu hal yang paling membuat Anda kagum dari sosok Haji Agus Salim? Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.